Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kembali lagi kita kepada pembahasan percobaan kimia analisis. Untuk kali ini kita akan membicarakan skenario percobaan ke-12, yaitu penentuan kadar kalsium pada pupuk dolomit. Sebagaimana pada percobaan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa pada saat mengikuti kegiatan percobaan yang ke-12 ini. Yang pertama, mohon untuk setiap mahasiswa kembali memperhatikan skenario pembelajaran praktikum kimia analisis dengan cermat. Yang kedua, perlu dicatat hal-hal yang menjadi tahapan penting setiap langkah pengujian. Kemudian yang ketiga, catat semua data pengamatan. Yang keempat, hitung konsentrasi larutan standar. Kemudian berikutnya adalah hitung atau tentukan kadar analit dalam contoh. Dan yang terakhir adalah menentukan nilai presisi dengan menghitung nilai relatif percent difference setiap pengujian yang dilakukan dengan Duplo, dan hasil dari nilai RPD tersebut dibandingkan dengan acuan. Langkah awal percobaan yaitu dengan melakukan standarisasi atau pembakuan larutan kalium permanganat. Nah, tahapan untuk standarisasi larutan kalium permanganat yang pertama adalah menyiapkan larutan asam oksalat. Larutan oksalat itu terlebih dahulu dilarutkan yaitu dengan cara menimbang sebanyak 320 mg asam oksalat, kemudian ditambahkan 25 ml aquades, kemudian diaduk hingga larut semuanya. Setelah itu dimasukkan ke dalam labu ukur ukuran 50 ml dan ditambah dengan aquades dan ditera sampai dengan tanda batas. Selanjutnya 5 ml dari larutan asam oksalat diambil dengan menggunakan pipet volume ataupun pipet ukur dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Larutan asam oksalat yang sudah diambil sebanyak 15 ml selanjutnya ditambah dengan 5 ml asam sulfat dengan konsentrasi 4 normal, kemudian dititrasi dengan larutan kalium permanganat. Nah, pada saat titrasi ini diatur suhunya pada Erlenmeyer yaitu sebesar 80 derajat Celcius dengan menggunakan penangas listrik. Nah, titrasi berakhir ketika larutan pada Erlenmeyer itu telah berubah warnanya menjadi warna ungu. Langkah berikutnya yaitu penentuan kalsium pada pupuk dolomit. Tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat penentuan kalsium pada pupuk dolomit, yang pertama adalah menimbang sampel pupuk dolomit. Sampel yang telah ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam tabung atau glass beaker, kemudian ditambahkan dengan 20 ml aquades dan 20 ml asam klorida. Setelah itu dipanaskan sampai mendidih. Nah, setelah dipanaskan sampai mendidih, selanjutnya ditambahkan dengan NH3 atau amonia. Kemudian larutan didinginkan dan setelah dingin dilakukan penyaringan. Nah, pada saat proses penyaringan ini ada dua yang terbentuk yaitu filtrat dan endapan. Endapan yang terbentuk kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Endapan hasil penyaringan selanjutnya ditambah dengan 20 ml asam sulfat 1:8 yang ada di dalam tabung Erlenmeyer. Selanjutnya dititrasi dengan larutan KMNO4 atau kalium permanganat yang sudah distandarisasi terlebih dahulu. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa untuk bobot sampel
pupuk dolomit, replikasi yang pertama itu sebanyak 101,05 mg dan diperoleh volume titrasi untuk replikasi yang pertama adalah 9,25 ml. Adapun bobot sampel untuk replikasi yang kedua yaitu sebesar 100,75 mg, diperoleh replikasi yang kedua sebesar 9,15 ml. Rumus yang digunakan untuk menentukan konsentrasi KMNO4 hasil standarisasi atau hasil pembakuan adalah N KMNO4 sama dengan M asam oksalat dibagi dengan BE asam oksalat kali volume kalium permanganat kali 100 ml per 25 ml. Adapun penentuan kadar kalsium dalam bentuk kalsium oksida pada pupuk dolomit itu ditentukan dengan kadar CaO sama dengan N KMNO4 kali V KMNO4 kali BE dibagi M kali F kali 100%, di mana NKMNO4 adalah normalitas larutan kalium permanganat dengan satuan miligrad per mililiter. Kemudian VKMNO4 itu adalah volume larutan kalium permanganat ya dengan satuan mililiter. Adapun BE itu merupakan bobot ekivalen dari kalsium oksida atau CaO. Kemudian F merupakan faktor pengenceran, sedangkan M adalah massa contoh uji dari pupuk dolomit. Nah, sekali lagi saya mengingatkan kepada semua mahasiswa agar pada penetapan ini juga dilakukan penentuan nilai RPD atau relative percent difference, yaitu merupakan nilai presisi dari 2 kali pengulangan. Hasil RPD nantinya itu harus dibandingkan dengan acuan. Jika hasilnya lebih besar daripada acuan, maka nilai presisinya menjadi tidak baik. Oleh karena itu nilai RPD atau relative percent difference sebaiknya nilainya kurang dari nilai acuan. Demikian untuk penjelasan skenario ke-12 praktikum kimia analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.